107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. So, hai Bala Muda, welcome back to Dobrak Dolan bareng RDK. Nah, Bala Muda, di sore hari ini kita bakal ngobrolin bahwasanya di era yang serba digital ini, peran anak muda ini sangat penting nih Bala Muda. Karena mereka ini yang paling deket banget nih, mulai dari internet maupun media sosial. Karena keduanya itu udah mencakup ke seluruh aktivitas kita Bala Muda, mulai dari belajar, hiburan, informasi, segala macam itu udah kita bisa ada di dalam gawai tangan kita. Nah, so Bala Muda, hari ini kita bakal ngobrol langsung nih sama seseorang atau mahasiswa aktivis ya, yang aktif banget nih di media sosial. So, boleh perkenalkan diri kamu, Kak? Oke, thank you Kakak host. So, aku Erizal, teman-teman semua. Aku seorang, ya bisa dibilang aktivis, tapi aku lebih senang sebenarnya dipanggil sebagai advokat muda ya. Oh, oke, Advokat oke. muda tentang literasi digital dan esa online. Dan alhamdulillah aku sudah 4 tahun lebih di isu ini, literasi digital. Dan 2 tahun belakang aku sempat memimpin 2 organisasi di Jakarta, tapi mewakili Indonesia di kancah global. Dan alhamdulillah tahun ini juga aku mewakili Indonesia di ASEAN TWG Working Group yang berpusat di Filipina. Mhm. Dan mungkin kalau boleh sedikit flexing ya, Iya, boleh alhamdulillah silakan berkat silakan. isu yang gue pelajari selama 4 tahun ini, alhamdulillah tahun ini gue diberangkatkan ke 3 negara, Kak. Waduh, keren banget sih. Gitu. Respect kalau bahasa anak sekarang ya, respect, keren Ya keren banget, biar keren jadi banget. motivasi gitu. Betul banget, Kak. Oke, cukup? Cukup. Kalau kebanyakan Cukup. ntar dibacain CV-nya. Oke, mungkin aku boleh ya langsung tanya-tanya, kayak sharing opini sih lebih tepatnya Boleh. ya, biar bisa jadi motivasi gitu ya buat Bala Muda. So, pertanyaan yang pertama, gimana nih pendapat kamu tentang sesuai dengan tema kita hari ini aja sih, Kak. Gimana nih pendapat kamu tentang kalau semisal anak muda itu menjadi, garda terdepan gitu untuk media sosial ataupun internet? Garda terdepan ya. Iya betul, katanya sih Ya, gitu ya. ya memang kita menggunakan internet dari kecil ya teman-teman Mhm ya. mhm. Bahkan ruang digital tuh layaknya ruang kita bersama. Dan sebagai garda terdepan nih, anak dan Mhm. orang muda tuh punya peran penting nih, Betul betul. host gitu ya. Kita nggak bisa diam aja, kita nggak bisa stay silent, kitalah penggerak di ruang digital ini. Jadi ruang digital tuh nggak sekedar tempat kita bermain, tempat kita Mhm. berkoneksi, tapi sebenarnya tempat kita untuk menciptakan juga loh. Oh, betul betul, Menciptakan setuju setuju setuju. pertemanan, menciptakan budaya, etika digital, dan masih banyak lagi. Oh, keren banget Jadi sih, kayak oke oke. menarik ya, kok Iya, ah, ruang digital tuh nggak sekedar tempat ruang, tapi iya, tempat kita berkreasi, tempat kita yang betul. mungkin menemukan jati diri kita. Betul. Selain memperoleh, kita juga bisa memberi di Yes, ruang digital that's it. gitu. Oke. Nah, so next nih, Kak. Dari yang kamu temuin di lapangan, kamu seorang yang bisa dibilang udah ahlinya lah, udah passion-nya ya di Ahli ruang enggak, digital gitu, baru bisa pemula. dikatakan ya kan. Yang kamu temui di lapangan nih untuk studi kasusnya ini, masalah yang paling sering kamu alamin, anak muda di internet itu apa sih? Yang kelihatannya sepele tapi dampaknya itu bisa besar ataupun gede gitu? Oke, yang sepele ya, Mhm mhm. yang mungkin di sebelah matakan, Iya, tidak dianggap lah, betul. kecanduan. Oh, Kecanduan itu mhm. adalah pintu pertama untuk masuk ke bahaya dan risiko selanjutnya. Itu ya. Jadi di saat dia udah kecanduan, Mhm. dia udah dekat, belum lagi dia oversharing, Iya percaya betul, sama orang setuju sih. asing, asal nggak di-ghosting. Aduh. Aduh. Nah, di situ bisa masuk tuh Mhm. bahaya dan risiko lainnya. Kalau kita di Oke. Ekpat itu biasa ada yang namanya grooming, online grooming. Mhm. Jadi bukan grooming kucing ya, Iya tapi iya. online grooming gitu. Iya. Jadi bujuk rayu predator ke calon korban. Gitu Nanti ya. bisa masuk ke sexting, masuk ke sextortion, itu bentuk lainnya lagi tuh. Mhm Dan mhm. bahkan bisa menghasilkan kekerasan lainnya yaitu MKSA, Mmm, materi kekerasan seksual. begitu ya. Nah, itu ngeri banget Ngeri banget. dan masih banyak lagi. Betul betul. Jadi, sedikit banyak nih aku setuju banget nih sama, walaupun, orang tua tuh harus tetep gitu ya, harus tetap, mengawasi gitu. Orang tua wajib. Betul, wajib banget sih. Karena, bias banget, digital Iya, tuh bias banget ya. iya. Betul betul. Karena terkadang orang tua tuh malah, ya itu kan dunianya kamu. Kamu Mhm lahir udah mhm. sama digital, toh kita nggak tahu apa-apa. Betul betul. Padahal salah. Digital itu punya semua orang. Ruang digital itu Mmm, buat semua orang. oke. Oke, thank you ya, Kak. Next aku bakal tanya lagi nih, poin selanjutnya ini, sering banget nih Kak kita dapeti di lapangan, banyak banget nih yang ngerasa kayak
kan tadi kita udah sempat mention, kamu kan udah sempat mention kan kalau Heeh. semisal kayak udah terlalu candu gitu. Nah, orang nih banyak nih, tanpa sadar dia tuh ngerasa kayak, "Kan aku cuma nge-scroll doang," gitu. Tapi sebenarnya sekecil apapun itu, kita punya peran gak sih buat bikin internet itu lebih aman? Yes, like I said ya, Mhm mhm, betul. sebagai anak dan orang muda, ya seperti yang host bilang juga, kita Mhm, kan garda terdepan di dunia digital. Jadi kayak gak bisa kita pungkiri, ruang yang udah kita jalani ya, ruang yang kita punya saat ini mhm, selain dunia nyata dan dunia maya, kita bisa mengontrol keduanya dalam satu waktu. Dan mungkin selain teman-teman bisa menikmati akses tersebut, mungkin mhm. teman-teman juga bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif, inspiratif, dan juga mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Oh Kan gitu. menarik gitu ya. Iya betul betul. Banyak mungkin di luar sana ada konten kreator, ada motivator, inspirator, dan mungkin orang-orang yang hebat di luar sana. Mulai dari dunia digital mereka bisa Mmm, menggait banyak audiens gitu ya, untuk betul betul. menyebarkan manfaatnya gitu sih. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini lebih ke ini nih, kayak pengalaman Kakak sendiri nih. Oke. Ada nggak nih pengalaman pribadi Kakak yang bikin kaget atau kepikiran banget gitu soal bahayanya ruang digital sampai akhirnya fokus banget nih di isu ini? Kayak Jujur, pengalaman pribadi yang super duper, aduh gitu. jujur izin Mhm. masuk ya. Boleh boleh boleh. Jujur yang awalnya gue kira ini bakalan nggak kejadian sama gue Mhm gitu. mhm. Ternyata gue ngalamin juga nih, Kak. Ada baru Mhm. aja 2 minggu lalu ada guys yang pura-pura jadi gue di sosial media. Oh my Kontak WhatsApp god, tuh dipakai foto gue dari Instagram, sumpah. pura-pura jadi Erizal, pura-pura jadi Jas Erizal, untuk teman-teman gue pada gercep kayak gitu. Mhm mhm. Hati-hati kalau dapet chat DM dari ini rekayasa Kak, gitu. Ternyata udah ada Jadi yang nge-fakerin ya ada berarti yang kayak, fakerin. Ini ngeri astaga, banget sih. itu banyak Kayak banget. gue pas itu sempat panik dikit, jadi gue Mhm lapor ke NGO gue kan, "Ini gimana mhm Kak kira-kira? Kamu, sampai diapain, di-doxing atau cuman di-hoax doang?" Gitu kan. iya. Kalau cuman sampai hoax ya udah kita seperti apa mekanismenya. Mhm Kalau mhm. sampai doxing nanti kita bisa lapor. Mereka bisa bantu, Oh my NGO gue god. bisa bantu, kita bisa lapor ke Komdiji, bisa lapor ke Mhm. teman-teman PPATK. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan bisa banget. Tapi setelah melihat dengan pengalaman pribadi Kakak sendiri nih, Mhm aku mhm. tuh melihat dengan adanya, berarti tuh sedikit banyaknya adanya kebocoran data pribadi nggak sih, Kak? Aduh, Sampai orang-orang bisa seenaknya gitu pakai data sendiri dan mengatasnamakan diri kamu gitu loh. kalau menurut gue sih pasti dan Mhm. jelas bahwa pemerintah kita tuh Aduh. agak nggak becus ya kerjanya Mhm. gitu. Kita bayar pajak guys gitu. Mhm. Gue diundang ke sana kemari kadang kalau ada narsum, itu Mhm. pasti udah dipotong pajak, jadi mereka pasti yang ngelapor ke negara gitu kan. Oh iya. Tapi di saat gue melakukan advokasi gue di grassroots, Mhm. dari, teman-teman di sekitar, bahkan sampai Mmm. advokasi tingkat tinggi, tapi pemerintah kayaknya agak tambeng ya telinganya, agak Mhm. susah, pengen dijewer gitu Mhm. kayak, "Bu Bu Komdiji mungkin Mhm. boleh agak sedikit lebih." Gitu Iya, ya? Heeh heeh. kalau boleh ya gitu ya, Iya. karena ya, apa ya, data sekarang udah ada undang-undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu kan Mhm. untuk mendukung bahwasannya kita sebagai warga Indonesia harus dilindungi data kita, jangan sembarang Betul. digunakan, jangan sembarang dikasih akses. Mhm. Tapi kalau pemerintah juga kerjanya masih asal-asalan, apa gunanya undang-undang? Ya nggak? Oke, Ngabisin setuju anggaran ya, setuju Kak, ya? setuju. Ya benar. Terus kayak gunanya mereka dibayar apa gitu kalau nggak Iya, ngelindungin kita, ya nggak sih? betul. Aduh. Oke. Jujur kayak kaget sih. Kayak Mhm, aku cuma ngelihat, mungkin di media sosial aja ada orang yang ya, nge-fakerin orang lain, kayak kulihat ternyata aku ketemu sendiri nih di sama, sampingnya nih, iya, di sampingnya banget nih, samping aku banget nih orang yang sempet di-fakerin orang lain gitu. Tapi menurut aku itu fatal banget. di Mhm. saat gue kena nih ya sebagai korban ya Heeh. bahasanya, ada orang ngehubungin teman gue, "Jal, ini ada nomor pakai PP lu." Dan gue panik, Mengatasnamakan, iya, iya gue harus apa gitu. Ya udah iya. gue pertama tenang dulu. Itu jujur pas posisinya tuh gue Mhm. lagi makan malam jam 9 malam, gue lagi makan malam, dapat kontak dari teman gue, "Jal, ini ada SS." Dia nge-chat gue minta ini minta Mhm. itu. Waduh, udah Gue jauh ya? gue lagi makan malam itu Mhm. nggak mood lagi mau makan, Iya, heeh, udah kenyang duluan. udah kenyang duluan. Betul betul betul. Aduh, gue tenang dulu kan. Yang awalnya gue pengen makan, pengen ngobrol dengan tenang sama teman gue, Mhm. ya jadi nggak tenang, ya nggak sih? Iya benar. Kan itu ngeganggu banget anjir. Karena menurut gue gini, itu syukurnya, Mhm, nilai positifnya adalah beliau si faker-nya ini nih, si orang ini untungnya ngehubungin temen lu, oke, yang pintar dan mau untuk konfirmasi ke lu. yes. Kalau semisal ngehubunginnya orang-orang
mungkin orang tua, Iya, tante lu, iya. atau mungkin paman lu yang Mhm mhm. ya maksudnya as we know lah, mereka nggak terlalu Dengerin om gitu kan, iya, nggak terlalu dikasih juga. jauh gitu loh Ih, ngeri untuk juga ya. dalam digitalisasinya, ngeri loh. Iya ya, berarti Iya. harus tetap hati-hati ya. Yes, Oke, intinya kita harus berkesadaran lah intinya. stay safe Stay gitu ya, safe everyone. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya lagi nih, opini kamu lagi. Kenapa sih edukasi literasi digital ini selama ini sering banget, nggak kena ke anak muda gitu? Oke, Kurang relate kah? Atau, caranya yang salah? Atau kalau semisal kamu punya cara yang lain mau di-sharing boleh banget. oke. Mhm. Mungkin aku akan menjawab ketiganya di waktu yang bersamaan ya, Oke, tapi boleh. akan sedikit panjang nih, sambil Mhm. storytelling nggak apa-apa ya? Iya, boleh dong. Jadi kalau dibilang kena nggak kenanya sih tergantung metodenya juga gitu. Mhm. That's why kita tuh paling nggak seneng, aku sebagai teman-teman advokat yang udah 4 tahun lebih, Mhm. kita tuh nggak mungkin akan melakukan seminar biasa, teman-teman. Pasti Oke. kita akan melakukan workshops, kita akan melakukan talk show bisa, ini termasuk Mhm. hari ini nih. Iya. Ini adalah salah satu cara yang mungkin efektif karena kan deket sama teman-teman ya. Iya, betul Kalau betul. cuma seminar orang ngantuk, Iya, setuju lagi. mau dengerin apa, orang yapping di depan, Mhm. gitu kan. Setuju. Nah, pentingnya workshop. Kenapa pentingnya workshop, pentingnya, kegiatan yang berskala kecil itu sebenarnya Mhm. menciptakan, pemimpin muda baru. Aku mungkin sedikit storytelling nih juga ya, Mhm. cerita. Kalau aku di Kompak Jakarta, di grupnya Ekpat Indonesia, aku kalau bikin program aku selalu tanamin ke teman-teman yang di koordinator divisi program. Sebagai leading kebetulan di situ. Teman-teman kalau mau bikin program, itu harus ingat pilar yang udah kita bikin dan sepakati bersama. Yaitu ada satu pilar utama, namanya adalah ASA. ASA, A-S-A. Asa Oke. kalau dibalik jadi asa juga, dan asa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu maknanya adalah mimpi, cita-cita. Jadi aku menggunakan pilar asa itu. Teman-teman kalau mau bikin program harus berkeasaan gitu. Di dalam asa itu ada apa? Ada A yang pertama yaitu A, aman. Oke. S-nya adalah sadar. Terus yang ketiga adalah aksi. Teman-teman Mmm. harus punya ketiganya, dilandasi oleh asa aman yang pertama, sadar dulu baru beraksi. Mhm. Jangan tiba-tiba teman-teman udah aman doang, tapi nggak berkesadaran, terus beraksi. Nanti jadinya kayak wakil presiden kita, Aduh, bagi-bagi susu, tapi dia nggak sadar itu sebenarnya gunanya buat ngapain, kan sebenarnya iya, buat kampanye, betul. buat nguatin suara dia doang. Sebenarnya adalah, konsultannya kepresidenan gitu ya. Betul betul. Ya that's why kita kalau mau melakukan aksi, itu harus berkesadaran. Karena kalau kita cuman, oh anggapannya gini, gue punya tahu nih, tahu Sumedang. Mhm. Nah, gue dikasih tahu sama pematri, ini adalah tahu Sumedang. Nah, sekarang kita gunakan kacamata ke sekitar. Masih banyak orang yang belum dapat tahu Sumedang. Nah, Oke kita oke. sekarang beraksi bagaimana cara membagikan tahu Sumedang kepada Mhm. semua orang. Oke That's oke. gunanya ASA, untuk memberitahu semua orang dengan cara Oke. yang tepat metodenya. Yaitu kalau aku boleh spill dikit ya, Mhm. di ASA ini kita membentuk 2 pilar turunan namanya adalah MIYP dan juga tangga partisipasi. MIYP itu kepanjangannya ialah Meaningful Inclusive Youth Participation. Jadi melibatkan partisipasi anak dan orang muda secara Mhm. bermakna. Jadi nggak cuma partisipasi biasa, tapi Oke. harus bermakna. Bermakna. Oke. Nah, selanjutnya juga yang kedua ialah tangga partisipasi tadi. Itu kita ambil dari rujukannya UNICEF. Ternyata UNICEF itu udah ngambil dari buku Roger Hart pada tahun 90-an dan kita coba adaptasi di hari ini. Bisa, align dia. Jadi ngikat. Mmm. Dan akhirnya teman-teman kita di luar sana, itu mereka menghasilkan nih manifesto pada tahun ini. Aku kalau sharing ya, di bulan Juni Mhm. kemarin kita di organisasi udah melakukan Hari Anak Nasional di RRI dengan lebih 400 orang, manifestonya kena ke 16 lembaga dan kementerian negara. Dan alhamdulillah Keren. selanjutnya kita akan melakukan turunan nih untuk peta jalan Perpres Perlindungan Anak dalam Dunia Digital, yaitu Perpres nomor 87 tahun 2025. Teman-teman boleh baca di Google. Dan Oke. juga PP Tunas yang udah disahkan Prabowo pada bulan Maret tahun ini. Jadi itu Keren. bener-bener aksinya teman-teman itu nggak cuma di grassroots, tapi Mhm. bisa naik ke atas dengan cara asa tadi. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, mari kita gerakan bersama. Keren. Oh gitu, Gitu. Kak. Baik, jadi kayak, kalau semisal pertanyaan aku tuh padahal simpel ya, Iya, kayak cuma, "Gimana nih, Kak, apakah ada metode?" Tapi Kakak nih jawabnya bukan cuma caranya, tapi kayak ngajak. ini udah bumbu dapur. Iya Nah, betul, ini soalnya aku bayar sih ya. iya, sebenarnya lumayan ya Iya, budgetnya ya. ini kayak, ini ilmu lagi aja, Iya, ya kan? daging Oke, kan. daging. Tapi nggak apa-apa, aku berbagi bersama teman-teman lah, Betul, ke gitu. Bala Muda ya, barangkali, Iya, bawang muda. jangankan Bala Muda, aku aja yang sama Kakak kayak udah termotivasi banget sih. Thank you banget Sebuah kehormatan. sebelumnya. Ya, oke. Oke Last question oke. last question, sorry. Untuk last question,
Nah, gimana nih Kak, di tengah-tengah algoritmanya FYP dan konten yang lagi rame-ramenya atau viral, gimana nih Kak, caranya biar kita tetap kritis, tapi nggak jadi anti sosmed? Oke, Heeh. tetap kritis, tapi nggak Tapi anti nggak sosmed. anti sosmed, betul. Sosmed, oke, sosmed. Heeh. Gimana caranya teman-teman? Caranya kalau aku jawab secara langsung, Mhm, itu subjektif banget ya kalau dari gue ya. Aku akan kembali ke pilar gue yang pernah gue bikin bersama teman-teman, yaitu mhm, asa, pilar asa. Teman-teman at least harus punya itu dulu semuanya, dalam materi apapun. Mau itu literasi digital, mau itu mhm, literasi keuangan. Karena faktanya, teman-teman, kita di Ekpat Indonesia gitu ya, kita tidak hanya bahas literasi digital di situ-situ aja. Kita udah merambah ke PPATK, yaitu Pusat Analisis Keuangan. mhm. Bahwasannya kita menemukan di tahun lalu ya, ada 114 miliar transaksi untuk Oh, video pornografi anak yang kita sebut namanya materi kekerasan seksual pada anak. waduh, Itu miliaran. parah Itu baru banget, yang Kak. di nasional, belum yang ke Australia laporannya udah sampai Mhm, berapa gitu mhm. kan. Jadi kayak eee, ilmu literasi digital tuh luas banget, bahkan menyentuh sektor keuangan. Makanya kita sempat kerjasama sama PPATK beberapa waktu lalu kita bikin pelatihan juga di Mhm, sana, di Tapos, Depok, dan masih banyak lagi rangkaian yang akan kita lakukan ke depannya untuk apa ya, agar semua orang, agar semua pengguna anak dan orang muda, bahkan mhm. semua orang tuh bisa aman di sini, di dunia Oke. digital, di dunia internet, agar tidak ada lagi bahaya dan risiko yang ada. Jadi kalau mau dibilang, kalau bagaimana dengan dunia FYP gitu, Mhm, sebenarnya jawabannya simpel sih. Teman-teman harus punya sadar itu sendiri. Teman-teman harus tahu itu, eee, hanya dikonsumsi sebagai produk biasa gitu ya, mhm, hanya dikonsumsi sebagai video, apa ya, bahasa hiburan mungkin, tapi mhm. ada juga yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Jadi kayak selektif aja sih sebenarnya. Iya, betul, betul. Jadi ya saring sebelum sharing gitu, Iya, oke. saring sebelum sharing. Lagi-lagi menurut, dari panjangnya kamu sharing tadi ya, Kak, lagi-lagi Iya, menurut aku tuh yang paling penting dari bersosial media atau berdigitalisasi ini adalah kesadaran ya, Kak. kesadaran. Iya, Karena kalau nggak sadar, bablas. betul. Bakal fatal banget dan bakal jauh banget. Lupa makan, lupa tidur, Mhm, setuju, nanti setuju. IPK-nya turun. Oh ya, bisa Nah, aja iya, bisa iya, kemungkinan bisa banget jadi. kan. Aduh, sangat bias ya, Sangat sangat amat bias. bias. Betul betul. Oke. Oke, Bala Muda, kayaknya udah lumayan lama ya, maksudnya juga udah panjang banget nih, udah banyak banget ilmu yang di-sharing, udah Kak Rijal sharing ke kita semua. So, Bala Muda, lagi-lagi menurut Jack dari banyaknya yang Kak Rijal sharing, eee, hashtag saring sebelum sharing, Itu dia, itu dia. selektif. Nah, Itu dia, iya itu dia. itu dia. Dapet tuh di Dapat. situ, ya di situ tuh, Nyampe, iya, nyampe, sampai. udah nyampe. Heeh. Saring sebelum sharing itu penting banget ya. Ya, Perlunya ada kesadaran diri dalam bersosial media, terus kemudian setelah sadar baru deh kita boleh beraktif. yes, that's it. Oke. Ini udah keren banget nih. Ini kalau di panggilan kita namanya udah jadi kapten digital. Aduh aduh, kadang ngedengerin. Kalau Iya, bisa keren karena keren. aku di sini bukan cuma ngobrol, aku juga dengerin Wis, nih. mantep sih. Iya, Habis ini langsung penting banget sih advokasi dia memang. nih. Aduh Langsung kita ajak aduh ke aduh. gedung-gedung kementerian ya. Ini nih, ini sebenarnya ini sih tujuannya Hai, thanks ya, makasih udah halo, ada posisi nggak? So, Bala Muda, aku rasa kayaknya, cukup menemani kalian ya, selama mungkin 1 jam ke belakang. Mungkin Kak Rizal kalau semisal mau ngasih closing statement boleh? Oke. Oke. Jika teman-teman melihat, mendengarkan, atau mungkin mengalami tindak kekerasan, teman-teman bisa lapor ke Sapa 129 atau mungkin menghubungi @ekpat_Indonesia di Instagram. Di bawah Atau ini. juga mungkin bisa teman-teman kalau mau Mhm. bermuatalan di Instagram aku di @justerizal. Oke. So, Bala Muda terima kasih ya untuk perhatiannya. Kak Rizal juga terima kasih banyak ya, Kak, untuk sharing-nya. Jujur ini daging banget sih. Ada bumbu dapurnya dikit, Iya, ada dapet. bumbu dapur dikit, makin sedep aja tuh Makin semuanya, sedap. ya kan. Zack pamit undur suara. Erizal pamit undur suara. So, see you Bala Muda.